Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu fasilitator, ini untuk persiapan untuk besok. Mungkin kemarin sudah disampaikan, tapi karena masalah sinyal, mungkin ada beberapa yang belum em, melihat secara jelas kemarin presentasi yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, semua bahan yang akan kita kerjakan itu sudah ada di Google Drive. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Google Drive yang sudah diberi link ke untuk Bapak Ibu akses. Jadi misalnya yang target kita pada workshop kali ini adalah menyelesaikan BRP sesuai dengan standar dikti dan juga menyelesaikan logbook. Jadi selama ini kita sudah punya BRP, tapi di BRP yang sebelum ini itu belum ada standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi oleh Dikti. Kemudian untuk logbooknya selama ini juga kita juga sudah punya, tapi tidak ada targetan kompetensinya berapa kali mereka harus capai em, di stasiun tersebut, sehingga kita harapkan dengan logbook yang memiliki targetan ini, mereka memiliki tujuan yang bisa mereka mengerti dan mereka memiliki tujuan, misalnya hari ini mereka harus mencapai apa, gitu. Sehingga lebih jelas apa yang akan mereka dapatkan di setiap stasiunnya. Pertama mungkin diselesaikan dulu untuk BRP-nya. BRP-nya bisa diakses di Google Drive ini. Apabila kurang masalah sinyal atau apa, boleh di-download terlebih dahulu di laptopnya. Oke. Ini adalah template BRP-nya. Untuk cover, abaikan saja, nanti akan disatukan oleh sekretariat dengan BRP, dengan covernya. Kita mulai pengerjaan di ini ada template, mulai pengerjaan di sini. Jadi untuk kode stase nanti juga bisa dilihat eh, di Google Drive. Kode stase misalnya penyakit dalam atau paru atau jantung itu sudah ada kodenya masing-masing. Kemudian kalau untuk bobot SKS ini juga sudah ada eh, di perhitungan SKS ini, nanti sesuaikan saja. Dilihat apakah stase yang Bapak Ibu fasilitasi itu stase 4 minggu atau stase 8 minggu. Kalau untuk stase 4 minggu, tinggal dipindahkan saja. Oh, ini untuk yang kedokteran. Ini yang tahap klinik, untuk yang 8 minggu tinggal dipindahkan saja berapa banyak kuliah interaktif atau bentuk diskusi penyampaiannya yang lebih aktif itu dosennya gitu. Itu sekitar 0,5 SKS. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang lebih aktif, misalnya di laporan jaga, di bedside, atau di keterampilan klinik, itu SKS-nya lebih besar. Kemudian kalau untuk mereka jaga, mereka ada di poliklinik, di Bangsal, ataupun di IPD, eh, banyak SKS-nya sebanyak 1,5 SKS. Jadi kita tinggal memindahkan saja ke bagian ini. Jadi ini untuk modul 4 SKS, artinya dia 8 minggu. Kalau untuk modul yang 4 minggu itu hitungannya 2 SKS, tinggal dipindahkan juga ya. Tinggal dipindahkan 0,25, 1, dan 0,75. Jadi kita tinggal pembagiannya seperti ini saja. Untuk kegiatan tidak terstruktur, itu biasanya tidak ada SKS-nya, tapi itu termasuk ke dalam pembelajaran. Untuk mata kuliah, untuk bentuknya stase, siklik, jadi tidak ada, isi tidak ada saja.
Oh ya, pertama di sini juga ada di bagian kanan ini ada siapa saja nama dosen pengembangnya. Jadi bisa Bapak Ibu tuliskan di sini siapa saja yang hadir eh, di hari workshop yang berperan sebagai pengembang RTS ini. Selanjutnya, ini tanggal kosongkan saja. Kalau untuk kode CPL, ini juga sudah ada di kode. Nah, ini peta CPL. Misalnya ilmu penyakit dalam, ini adalah targetan CPL yang harus dicapai. Jadi A1 sampai A12 misalnya, sampai AK1 sampai KU berapa, ketentuan umum berapa, kemudian untuk keterampilan khususnya berapa, kemudian untuk pengetahuannya berapa. Yang inilah yang dipindahkan ke, ini cukup susah ya kalau pindah-pindah menggunakannya. Ini yang dipindahkan untuk CPL ini gitu. Jadi ini berupa kode saja. Tapi untuk berapa minggunya, misalnya ada 8 minggu, itu akan ada lagi turunan dari CPL ini. Bentuknya nanti sub CPMK. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, atau kalau di stase capaian pembelajaran di stase. Jadi apa sih yang harus mereka dapatkan dalam 4 minggu atau 8 minggu pembelajaran tersebut. Jadi misalnya seperti ini cara membuatnya. Kalau misal ini untuk yang klinis, misalnya paru, penyakit dalam, mungkin bisa menyesuaikan dengan ini gitu. Gitu. Jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi, menyusun diagnosis pasien atas berbagai penyakit, ini nama stasiunnya apa, mengenali dan memberikan tata laksana awal pada gawat daruratan di bidang apa, kemudian melakukan prosedur klinik dan laboratorium dalam bidang apa. Ini kalau ada, kalau misalnya tidak ada prosedur atau apa, tidak dihilangkan saja bagian ini. Tapi kalau ada eh, di keterampilan ataupun di prosedur kliniknya ada, silakan disampaikan di sini. Kemudian pengelolaan penyakit, keadaan sakit dan masalah pada pasien, tindakan komprehensif, ini juga berapa karima, ini udah template ya, ini nggak usah dihilangkan. Kemudian kalau misalnya stase yang Bapak Ibu fasilitasi, misalnya radiologi, fungsinya adalah untuk menyusun penunjang diagnosis pasien dari berbagai penyakit yang menggunakan modalitas apa gitu. Kemudian disebutkan apa yang perlu untuk mahasiswa profesi ketahui nanti sebagai dokter mengenai radiologi, misalnya bagaimana permintaan radiologi, bagaimana membaca foto ronsen sederhana atau USG sederhana, ini juga disebutkan. Tentu, tapi dia tidak ada tata laksana, jadi ini disesuaikan. Begitu juga untuk anestesi. Nah, di anestesi dia tidak banyak untuk mendiagnosis, bahkan mungkin tidak ada ya, tapi lebih kepada keterampilan. Jadi mana saja keterampilannya itu juga perlu ditegaskan di sini. Kemudian bahan kajiannya apa? Apa saja yang dipelajari di sini? Eh, Topik-topiknya apa saja. Nah, ini nanti untuk garis besarnya di bagian bawah ini. Kalau misalnya di sini cukup buat bagian-bagian besar saja. Misalnya 5 kelompok penyakit, komunital, infeksi, trauma, apa lagi? Degeneratif, mungkin seperti itu saja disebutkan di sini. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah atau stase, ini juga disebutkan secara jelas apa saja pembelajaran, dia menekankan pada kasus apa, kedokteran, nama stasiunnya apa, ditinjau dari apa, bisa saja ditambahkan ini ya.
Kalau misalnya untuk anestesi dan ini juga disesuaikan karena dia lebih kepada prosedural atau keterampilan klinik. Kegiatan pembelajarannya umumnya seperti ini, bedside teaching, kemudian case based atau case, ada kuliah mungkin, ada diskusi, ada 1 minute preceptor, ada journal reading, referat atau laporan jaga. Untuk evaluasi, ini jenis-jenis evaluasinya yang akan dilaksanakan di eh, di stase. Ini juga disesuaikan kalau misalnya di IKM atau di PH tidak ada DOPS ya, sudah tidak ada DOPS berarti, atau tidak ada OSC ya, tidak ada berarti eh, disesuaikan di eh, dengan stasi masing-masing. Untuk daftar referensi eh, apa, mintalah pada dosen pendidik kliniknya referensi terbaru, kemudian sampaikan juga Bapak Ibu kalau misalnya ada penelitian dari dosennya yang berkaitan dengan stasi tersebut. Misalnya untuk penyakit dalam, kalau misalnya ada penelitian mengenai endokrin atau DM ya sebutkan saja. Itu adalah bukti integrasi dari penelitian ataupun pengabdian dengan pendidikan. Jadi minimal 1 ada disebutkan. Selanjutnya, nah ini adalah sub CPMK-nya, turunan dari CPL, CPMK tadi diturunkan. Jadi kalau misalnya dia sekitar 4 SKS ya, ada 4 lah eh, tujuan besarnya di stasi tersebut gitu. Bisa kita turunkan misalnya ini untuk paru ya, mengimplementasikan landasan ilmiah sesuai dengan kompetensi yang ada di SKDI, misalnya SASE dan pernapasan menyelesaikan masalah kesehatan individu dan keluarga. Nah, untuk mencapai ini, materi pokok apa yang diperlukan oleh mahasiswa? Tentunya mereka harus mengenal anatomi dulu. Untuk anatomi sistem apa. Kemudian mereka untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada masalah kesehatan ini, tentunya mereka harus bisa menganalisis dan melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Kemudian baru bisa menegakkan diagnosis. Nah, untuk ini referensinya dari mana saja itu diambil dari bagian atas tadi ya, referensi yang sudah Bapak Ibu rumuskan tadi gitu, yang mana yang mau dipakai. Nah, kalau untuk anatomi mungkin sifatnya itu brainstorming, sudah pernah di preklinik, jadi bisa bentuknya kuliah saja atau bentuknya kuis bisa juga. Tapi kalau untuk anamnesis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik itu bisa bentuknya case atau bentuknya prosedural karena ada pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisiknya. Kemudian berapa kira-kira waktu yang terpakai gitu. Nah, dalam 1 minggu itu dihitung saja berapa jamnya. Kemudian metode pembelajarannya apa? Bisa bentuknya teori, diskusi kasus gitu. Kemudian bentuk penilainya apa? Tentu disesuaikan. Kalau misalnya untuk diskusi kasus itu dengan case-based discussion, atau kalau misalnya dengan prosedural itu bisa dengan DOPS, dan juga penilaian bersama ini juga bisa ya untuk case gitu. Jadi mahasiswa case-based discussion ini kan sumbernya dari rekam medis ya, dari rekam medis, kemudian mereka mengolah kasus tersebut, menampilkannya, atau bentuknya referat kalau misalnya kasus tersebut tidak didapatkan oleh mahasiswa selama stasi tersebut. Jadi bisa dijadikan referat sesuai nantinya dengan topik kajian dan rumusan yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan dosen pendidik klinis juga. Nah, ini adalah jenis penilaian pada minggu tersebut. Tapi yang namanya profesi, sifatnya siklus, itu bisa saja eh, ada yang harusnya waktu kita rumuskan mungkin ini cocoknya cash, tapi ternyata ada pasiennya di poli bisa saja langsung di BST kan gitu. Jadi itu bisa saja berubah, tapi untuk garis besarnya, karena kan kita tidak menyebutkan jenis penyakitnya di sini ya, tapi kita menyebutkan garis besarnya. Jadi itu bisa saja berubah nantinya pada saat di lapangan, tapi semuanya harus tertulis dulu seperti ini. Jadi apa saja indikator ininya penilaiannya, instrumennya.
Jadi ada berita acara pastinya kehadiran mereka, kemudian lembar penilaian kalau memang CPD, kalau misalnya refrat berarti lembar penilaian refrat. Kemudian ada penilaian perilaku atau kondite. Kemudian kalau untuk DOPS misalnya berarti ada lembar penilaian DOPS-nya. Berikutnya ke bawah disesuaikan saja di modul tersebut ternyata perlu untuk apa melakukan pemeriksaan secara langsung gitu ya, berupa anamnesis pemeriksaan fisik gitu. Kalau di atas baru berupa teorinya, di bawah sudah langsung melakukan pada pasien, tidak hanya observasi saja, berarti mereka tidak ada kuliah lagi ya, mereka tidak ada daring lagi, mereka langsung saja luring. Kesempatan daring ini hanya untuk menyampaikan teori saja, sedangkan yang selebihnya namanya penilaian work based itu harus secara luring atau tatap muka. Jadi dia harus bertemu langsung dengan dosen supervisinya atau dosen pendidik klinis dan juga dengan pasien. Jadi bentuknya seperti apa? Bisa dengan BST atau kegiatan penanganan di poli, di IGD ataupun di rawat inap. Nah, kalau BST penilaian BST ya dengan misi X gitu. Jadi disesuaikan nanti instrumen penilaiannya apa, bisa instrumen penilaiannya itu misi X. Nah, ini juga misalnya kegiatan penanganan pasien di poli, tentunya dengan supervisi, misalnya di poli mahasiswa eh, merekap berapa banyak pasien yang ditemuinya, mungkin dosennya sudah meminta dulu untuk menganamnesis di apa di luar ruangan misalnya gitu. Nah, ini adalah lembar penilaian. Kemudian untuk beberapa penyakit mungkin ada yang perlu kalau ini untuk penata laksanaannya, kalau tadi sampai diagnosis ya, ini untuk penata laksanaannya berarti mungkin ada pengobatan, terapi. Di sini juga diminta mahasiswa untuk menuliskan resep gitu. Di setiap mereka melakukan penanganan pasien baik di Bangsal, di Poli ataupun di IGD. Kalau misalnya tidak ada di IGD, apa kegiatan mahasiswa berarti dihilangkan saja bagian IGD. Kemudian ini materi-materi penyakit, bagaimana mereka menerapkan clinical reasoning-nya. Jadi ini adalah apa materi penyakit apa saja dan di bidang apa saja gitu. Ini penyakit-penyakit apa yang ada di bidang tersebut yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Nah, ini nanti ada di bahan kajian juga. Kemudian ini disesuaikan juga kalau BSD itu nanti penilaian dengan misi S, kalau case dengan case base, kalau perilaku tentu dengan perilaku, kalau OSC tentunya dengan penilaian OSC juga. Kemudian ini selesai berarti kalau misalnya dia 2 minggu bisa aja cuma dua nanti sub CPMK-nya. Nah, bahan kajian ini di mana kita lihat bahan kajian ini kita sesuaikan saja dengan yang sudah dirumuskan di workshop sebelumnya. Di sini. Nah, ini contohnya anestesi ya. Anestesi itu kalau di SKDI memang tidak ada daftar penyakit ataupun daftar keterampilan khusus untuk anestesi, tapi dia beririsan dengan sistem lainnya. Jadi misalnya seperti ini, bisa saja misalnya teori yang diberikan pada kuliah di sini, ini adalah mengenai ini mengenai aspirasi benda asing gitu, apa saja yang dilakukan atau apa saja penanganannya dari sisi anestesinya itu yang disampaikan. Atau terapi oksigen gitu, bagaimana proseduralnya gitu. Jadi ini adalah bahan kajiannya. Nah, nanti dilihat kalau misalnya bentuknya bisa disampaikan dengan teori, sampaikan dengan teori atau kuliah saja. Tapi kalau yang berikutnya ada pasiennya rame, berarti bisa digunakan BST ataupun CAS. Atau kalau misalnya pasiennya sudah 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya dilihat dari
kunjungan pasien ternyata tidak ada kasus itu, tapi ternyata dia butuh, itu bisa juga dijadikan refra ataupun jurnal reading untuk mahasiswa, sehingga minimal mereka terpapar kognitifnya. Tapi harapannya tentunya keterampilan 3A, 3B, dan 4 itu mereka terpapar bukan hanya kognitifnya, tapi juga psikomotor. Kemudian yang perlu diisi lagi, nah ini kasus-kasus apa saja yang dijadikan BST case. Lalu pembelajaran proseduralnya apa saja. Ini sumber daya, nama-nama dosen tersebut, kontak dan emailnya. Kalau ini sudah disesuaikan dengan apa yang sudah disepakati dengan Konkordik bagaimana penilaiannya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya lampiran saja. Instrumen-instrumen penilaian yang digunakan sesuai dengan apa yang disampaikan di bagian depan tadi. Jadi harapannya ini selesai Bapak Ibu, mungkin yang PR-nya itu membentuk subjek PNK yang harus dirumuskan bersama-sama dengan dosen, baik itu dari FK dan dari dosen pendidik klinis. Kemudian selanjutnya kita merumuskan apa saja yang harus didapatkan oleh mahasiswa, yang harus didapatkan oleh mahasiswa di setiap stasi tersebut. Dan harapannya mahasiswa itu tercapai gitu. Jadi itu jadi prasyarat buat mahasiswa untuk bisa ujian akhir. Kalau tadi ini piramida Miller saja. Nah, ini tinggal dipindahkan saja Bapak Ibu kompetensi, ini stasiunnya diganti, kemudian jenis kompetensi apa saja dan jenis diagnosis apa saja kalau ada diagnosis penyakit gitu. Karena ini anestesi, dia cuma ada keterampilan ya. Jadi ini yang dibuat di sini. Kemudian berapa kali capaiannya? Kalau misalnya dicapai 3 kali, bagaimana solusinya sehingga mahasiswa tetap bisa mencapai gitu. Nah, manuver Heimlich misalnya, kalau misalnya tidak ada pasien, ternyata target kita minimal dilakukan 1 kali. Nah, bagaimana solusinya? Apakah ada manikin atau tidak? Berikutnya ini lampiran saja agar dikenali oleh mahasiswa. Selanjutnya ini juga karena kita minta mahasiswa kemampuannya yang menjadi feedback bagi kita itu adalah penulisan resep obat yang benar, dosis yang benar, cara pemberian, waktu pemberian, frekuensi yang benar itu menjadi PR dan bukan hanya di institusi kita. Makanya ada format ini yang nantinya bisa digabungkan atau dibuat oleh mahasiswa di rekam medis dokter mudanya. Jadi ini bukan untuk pelayanan, tapi ini untuk ditambahkan. Selanjutnya ini kalau misalnya sudah kita selesaikan, ini akan digabungkan dengan logbook sebelumnya. Jadi logbook sebelumnya itu sudah gitu, tapi yang belum ada itu adalah target dan kompetensinya. Nah, target dan kompetensi yang sebelumnya kita rumuskan itu di sini nanti akan terlihat apakah itu rasional pencapaiannya atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak rasional, bagaimana misalnya dibuat laringoskopi indirectnya di anestesi saja 4 kali, tapi ternyata indirect mungkin nggak ada di sana, tapi mungkin bisa tercapai untuk di THT mungkinnya. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dibikin di sini, kalau misalnya tidak tercapai, apakah tercapai di THT untuk targetan ini sehingga sehingga semua kompetensi yang ada di SKDI itu yang ada kompetensi 3A terutama 3B dan juga 4 itu bisa didapatkan oleh mahasiswa semuanya. Nah, semuanya ini harapannya kan memang kontak dengan pasien. Tapi kalau memang tidak kontak dengan pasien, bagaimana solusinya? Jadi ini juga dikenali oleh dosen pendidik klinik dan juga mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswa belum mendapat keterampilan ini, dia bisa juga bertanya dan secara aktif bertanya kepada dosennya bagaimana solusinya.
Mungkin seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga acara kita nanti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.